Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni. Di sini saya akan membahas mengenai kewenangan, peran, dan tugas jaksa. Apa aja sih tugas-tugas dari jaksa itu? Yuk simak video berikut ini. Happy for watching. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Jaksa melakukan penuntutan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah: A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan, E. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun, F. Sehat jasmani dan rohani, G. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan H. Pegawai negeri sipil. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulusan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Nah, adapun tugas-tugas dari jaksa. Yang pertama, jaksa sebagai penyelidik, melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan. Jaksa sebagai penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jaksa sebagai penuntut umum, bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim. Jaksa sebagai eksekutor, sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Jaksa sebagai pengacara negara, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus perdata ataupun tata usaha negara. Nah, selanjutnya adapun peran dari jaksa. Yang pertama, di dalam peradilan pidana, tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya. Penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi kepolisian, diteruskan ke institusi kejaksaan, sampai ke institusi pengadilan dan berakhir pada institusi lembaga permasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sama dengan tugas kewajibannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi sebagai berikut. Tahap penyidikan, tujuan utama penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 KUHP.
Tahap penuntutan. Tahap penuntutan ini adalah tahap wilayah institusi kejaksaan dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan adalah tindak penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebutan jaksa pengacara negara atau JPN secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun, makna kuasa khusus dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara dengan sendirinya identik dengan pengacara. Pelaksanaan fungsi jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Pemberhentian jaksa. Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena A. Permintaan sendiri, B. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, C. Telah mencapai usia 60 tahun, D. Meninggal dunia, atau E. Tidak cakap dalam menjalankan tugas. Hal ini sudah dijelas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan A. Dihukum di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. B. Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. C. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. D. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Atau E. Melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik jaksa. 2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tata cara pembelaan diri diatur dengan peraturan kejaksaan. Cukup sekian pembahasan saya mengenai kewenangan, tugas, dan peran jaksa. Jika ada kekurangan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.